형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 11 IPA 1 dari kelompok 6 akan mempresentasikan LKPD Matrix. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reksa Sapta. Nama saya Nela Putra Melia. Nama saya Aldo Rianto. Saya Bagas. Oh iya. Untuk masalah 1, Siska diminta untuk merekap keadaan absen siswa kelas 11 SMK pada bulan Agustus dengan data sebagai berikut. Kelas 11 AKL yang sakit ada 3 orang, izin ada 1 orang dan tanpa keterangan tidak ada. Kelas 11 TBSM 1 yang sakit berjumlah 4 orang, izin 2 orang dan tanpa keterangan 5 orang. Sedangkan kelas 11 TBSM 2 yang sakit ada 8 orang, izin 1 orang dan tanpa keterangan 3 orang. Dapatkah kamu membantu siswa untuk membuat tabel susunan rekap keadaan absen siswa kelas 11 SMK tersebut? Buatlah data tersebut dalam tabel dan kemudian susunan angka-angka tersebut berdasarkan baris dan kolomnya. Lalu di soal pertama, berdasarkan masalah 1 di atas, buatlah data yang diketahui ke dalam bentuk tabel. Tabel kelas AKL yang sakit ada 3 orang. Lalu yang izin 1 orang dan tanpa keterangan 0 orang. Untuk kelas TBSM 1 yang sakit terdapat 4 orang, izin 2 orang dan tanpa keterangan 5 orang. Lalu di kelas TBSM 2 yang sakit terdapat 8 orang, izin 1 orang dan tanpa keterangan 3 orang. Soal kedua, berdasarkan data tabel yang telah dibuat, susunlah angka-angka tersebut berdasarkan baris dan kolomnya. Susunlah angka berdasarkan baris dan kolom pada ordo A3 kali 3. Baris pertama yaitu 3, 1, 0. Lalu baris kedua 4, 2, 5. Dan baris ketiga 8, 1, dan 3. Lalu ordo A3 kali 3 disusun kembali. Baris pertama 3, 4, 8. Baris kedua 1, 2, 1. Dan baris ketiga 0, 5, 3. Lalu untuk masalah yang kedua, soalnya Tika ingin membeli donat untuk perayaan ulang tahunnya. Pertama-tama Tika mendatangi toko X dan membeli 45 donat coklat dan 30 donat keju. Kemudian Tika pergi lagi ke toko Y dan membeli 50 donat coklat dan 75 donat keju. Selanjutnya Tika mendatangi toko Z dan membeli 65 donat coklat dan 25 donat keju. Tulislah data tersebut dalam tabel dan buat kesimpulan dari tabel berikut tersebut. Soalnya, berdasarkan masalah 2 di atas, buatlah data dan yang diketahui keadaan bentuk tabel, kemudian susun angka tersebut berdasarkan baris dan kolomnya. Tabel coklat untuk nilai X-nya 45, lalu tabel keju nilai X-nya 30. Untuk tabel coklat nilai Y-nya 50 dan tabel keju nilai Y-nya 75. Lalu pada tabel coklat nilai Z-nya 65 dan pada tabel keju nilai Z-nya 25. Lalu soal kedua, susunan angka berdasarkan baris dan kolom. Pada ordo 2 kali 3, baris pertama 45 dan 30. Lalu baris kedua 50 dan 75, lalu baris ketiga 65 dan 25. Lalu disusun kembali pada baris pertama 45, 50 dan 65. Lalu di baris kedua 30, 75 dan 25. Pada ordo 2 kali 3. Nah, menurut kalian apa pengertian matriks berdasarkan dari masalah 1 dan masalah 2? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang tersusun dari baris dan kolom, terbentuk persegi atau persegi panjang dan diberi tanda kurung biasa atau kurung siku. Berdasarkan susunan angka pada masalah 1 dan masalah 2 di atas, adakah perbedaan di antara keduanya? Ada. Pada masalah 1 terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, sedangkan masalah 2 terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Pertanyaan ketiga, perhatikan bentuk susunan angka-angka berikut ini.
Adakah perbedaan dari setiap susunan angka tersebut? Ada, karena setiap susunan angka tersebut memiliki ordo dan elemen yang berbeda-beda. Berdasarkan susunan angka tersebut, tuliskan jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks ada A. Matriks baris, yang B. Matriks kolom, C. Matriks persegi panjang, D. Matriks persegi berordo 2x2, E. Matriks segitiga atas, S. Matriks segitiga bawah, T. Persegi diagonal, P. Matriks identitas, P. Matriks nol. Kesimpulan, matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom, berbentuk persegi, persegi panjang, dan ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Jenis-jenis matriks yaitu 1. Matriks baris dan kolom, 2. Matriks segitiga atas dan segitiga bawah, 3. Matriks persegi dan persegi panjang, 4. Matriks diagonal, 5. Matriks skalar, 6. Matriks identitas, dan 7. Matriks nol. Materi kedua yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan matriks. Masalah 1. Sebuah toko kue ingin mengembangkan usaha di 2 kota yang berbeda. Pemilik toko ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue disajikan dalam tabel berikut. Tabel biaya di toko A dalam rupiah. Kue bolu, bahan kuenya ada 500.000, brownies 1.200.000, di Ambon 1.500.000. Chef 800.000, 1.500, dan 2 juta. Tabel biaya di toko B, bahan kue bolu 800.000, brownies 1.500.000, bika Ambon 1.800.000, chefnya 1.500.000, 2.500.000, dan 3 juta. Berapa total biaya yang diperlukan untuk kedua toko kue tersebut? Dapatkah kamu menemukan cara untuk menyelesaikannya? Kaitkan penyelesaiannya dengan konsep matriks dan berikan penjelasan kalian. Penyelesaiannya: A sama dengan 500.000, 1.200.000, 1.500.000, 800.000, 1.500.000, dan 2 juta. Yang B 800.000, 1.500.000, 1.800.000, 1.500.000, 2.500.000, dan 3 juta ditambah. Terus sama dengan 1.300.000, 2.700.000, 3.300.000, 2.300.000, 4 juta, dan 5 juta. Terus masalah kedua, berikut disajikan jumlah siswa kelas 10 yang masuk ke SMK Negeri 1 Tanah Pinem berdasarkan jurusan mulai tahun pelajaran 2019-2020 serta 2020-2021. Jurusan TBSM tahun 2019-2020 72 siswa, tahun 2020-2021 75 siswa. Jurusan TKJ tahun 2019-2020 60 siswa, 2020-2021 50 siswa. Jurusan AKL tahun 2019-2020 18 siswa, 2020-2021 13 siswa. Berdasarkan data tersebut, berapakah selisih banyaknya siswa tahun 2019-2020 dengan tahun 2020-2021? Bagaimana cara kalian menentukan hasilnya? Berikan alasan kalian. Penyelesaiannya: A 72 60 18 dikurangi B 75 50 13 sama dengan min 3 10 5. Berdasarkan data tersebut, banyaknya selisih siswa tahun 2019-2020 dengan tahun 2020-2021 adalah min 3 10 5. Dengan cara mengurangi jumlah siswa pada tahun 2019, 2020, dan 2020-2021. Masalah 3. Diketahui matriks A 1 min 3 2 5, B 37 min 4 2, dan C 1 min 3 1 2 5 3. Jumlah elemen-elemen yang terdapat pada matriks A dan B, sehingga A tambah B 1 min 3 2 5 ditambah 37 min 4 2 sama dengan 44 min 2 7. Bagaimana jika matriks A dijumlahkan dengan matriks C? A tambah C 1 min 3 2 5 ditambah 1 min 3 1 2 5 3 sama dengan tidak memenuhi. Apakah matriks A dengan matriks C dapat dijumlahkan? Mengapa? Berikan alasan kalian. Tidak bisa karena ordonya berbeda. Bagaimana dengan pengurangan pada matriks? Apakah sama penyelesaiannya dengan penjumlahan? Berikan penjelasan kalian. Caranya sama dengan penjumlahan. Kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang berada di baris dan kolom yang sama. Kesimpulannya, matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki order yang sama. Yaitu materi ketiga, yaitu matriks operasi perkalian skalar pada matriks dan perkalian dua matriks.
Masalah pertama, Tika satu-satunya penjual kartu paket internet di desanya. Terdapat beberapa jenis kartu paket yang dijualnya. Berikut banyaknya kartu tersebut. Kartu paket Telkomsel sebanyak 25 kartu, kartu paket XL sebanyak 20 kartu, kartu paket IM3 sebanyak 18 kartu, dan kartu paket Tri sebanyak 10 kartu. Dikarenakan banyaknya pengguna internet, maka Tika memutuskan untuk memperbanyak setiap kartu paket yang dijualnya sebanyak 3 kali lipat dari persediaan sebelumnya. Berapakah persediaan kartu paket yang dimiliki Tika sekarang? Tunjuk bentuk sebuah matriks dan berikan nama misal A. Kedua, kalikan setiap entry atau elemen yang bersesuaian pada matriks A dengan konstanta. 3. Bentuk matriks baru, misalkan C, dan entry hasil perkalian dengan konstanta. Jadi penyelesaiannya yang A 25, 10, 18, 10. Lalu A sama dengan 3 dikali 25, 20, 18, 10. A 3 kali 20, 3 kali 25, 3 kali 20, 3 kali 18, dan 3 kali 10. Lalu C sama dengan hasil dari 3 kali 25 sama dengan 75. Lalu hasil dari 3 kali 20 sama dengan 60. Lalu hasil 3 kali 18 sama dengan 54. Lalu hasil 3 kali 10 sama dengan 30. Terus yang kedua, masalah 2. Bu Siti, seorang pengusaha kue yang menjual dagangannya ke 3 toko. Tabel banyaknya kue yang disetorkan setiap harinya sebagai berikut. Toko A, kue bolu 15, brownies 20, bika ambon 10. Toko B, kue bolu 15, brownies 25, bika ambon 20. Toko C, kue bolu 20, brownies 25, bika ambon 30. Harga sekotak kue bolu adalah Rp30.000, harga sekotak brownies adalah Rp45.000, dan harga sekotak bika ambon adalah Rp40.000. Hitunglah total pemasukan harian Ibu Siti dari ketiga toko tersebut. Penyelesaian. A. Kue bolu 15, brownies 20, bika ambon 10. B. 15, 25, 20. C. 20, 25, 30. Harga Rp30.000, Rp45.000, Rp40.000. Sama dengan 15 dikali 30.000 ditambah 20 kali 45.000 ditambah 40, 10 dikali 40.000. 15 dikali 30.000, 25 dikali 45.000 ditambah 20 dikali 40.000. 20 dikali 30.000 ditambah 25 dikali 45.000 ditambah 30 dikali 40.000 sama dengan 450.000, 600.000 ditambah 900.000, 1.125.000, 1.125.000 ditambah 400.000, 800.000, 1.200.000. Jadi sama dengan 1.750.000, 2.375.000, 2.925.000. Totalnya 7.050.000. Kesimpulannya, dari hasil diskusi permasalahan di atas, ayo kita simpulkan. 1. Banyak persediaan dari masing-masing kartu paket yang dimiliki Tika adalah Telkomsel 75, XL 60, M3 54, Tri 30. 2. Total pemasukan harian Ibu Siti adalah 7.050.000. 3. Perkalian skala pada matriks adalah menghasilkan setiap elemen matriks dengan skala tersebut dan menghasilkan matriks dengan ordo seperti matriks yang dikalikan. 4. Perkalian dua matriks dapat dilakukan jika matriks memiliki ordo yang sama maupun berbeda. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.